Pace bene. Kapan paus itu tidak dapat sesat dalam menjalankan tugasnya? Kita yakin bahwa dia tidak sesat memberikan pengajaran. Kapan? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua berkaitan dengan ini. Apa gunanya mengetahui bahwa paus itu tidak sesat memberikan pengajarannya? Apa efeknya kepada kita setiap orang? Kalau kita tahu, oh paus ini tidak salah ajarannya. Apa pengaruhnya? Apa nilainya yang bisa saya ambil secara pribadi? Saya pikir pertanyaan yang kedua ini sangat penting dikaitkan dengan yang pertama tadi. Supaya pemahaman tentang gereja benar-benar memberi pengaruh pada kehidupan sehari-hari. Memberikan kita jaminan dan kepastian di tengah arus informasi yang semakin tak terkendali ini. Oke, kita jawab pertama pertanyaan. Kapan paus itu dikatakan tidak sesat menjalankan tugasnya? Ini isu yang serius ya. Karena banyak yang mencoba menegasi ide ini. Bagaimana paus itu manusia yang bisa berdosa dikatakan tidak sesat? Saya ambil jawabannya dari Kompendium Katekismus. Kapan paus yang memiliki kuasa mengajar itu tidak sesat? Kuasa mengajar gereja tidak dapat sesat jika paus di Roma sebagai gembala tertinggi gereja atau juga bersama dengan dewan para uskup dalam kesatuan dengan paus, terutama jika berkumpul bersama di dalam suatu konsili ekumenis, memaklumkan secara definitif suatu ajaran yang menyangkut iman atau moral. Cukup kaya dalam satu kalimat rumusan itu. Paus tidak sendirian sehingga dia tidak sesat. Dia butuh kesatuan dengan yang lain. Pada saat itulah paus menurut keyakinan kita memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah berkaitan dengan iman dan moral. Sejauh itu disampaikan dalam suatu konsili ekumenis. Tidak dalam wawancara spontan, misalnya di pinggir jalan ada orang yang menghentikan paus, lalu paus memberikan komentar. Namanya manusia, bisa saja impulsif atau terbawa emosi atau apa. Meski sejauh ini kita tidak mendapatkan itu, yang tidak dipersiapkan kata-katanya misalnya, bisa saja berpotensi untuk keliru. Tetapi dalam hal ini, bila paus itu bersama dengan dewan para uskup dalam sebuah konferensi konsili ekumenis, kita yakini apa yang dia katakan adalah benar sesuai dengan keinginan Allah. Nah, di sana letak tidak sesatnya. Karena bagaimanapun gereja yang berjarak ini, kita yakini yang masih dalam kesatuan dengan Allah bisa melihat yang benar. Nah, bagaimana gereja itu menemukan yang benar? Dalam diri paus dan dewan para uskup yang menggembalakan gereja itu, kita dapat menemukan apa yang Allah inginkan untuk kita saat ini. Nah, itu dia. Dan di sanalah kuasa mengajar mereka itu tidak sesat. Dan kuasa ini dimiliki oleh paus bersama dengan dewan dalam kesatuannya dengan yang lain. Nah, kita andaikan jawaban pertama sudah terang. Kapan paus itu tidak sesat? Ada saatnya ketika dia menyampaikan ajarannya bersama dengan uskup lain. Yang kemudian, apa pentingnya? Ini yang menarik untuk saya. Sebagai pembanding, kalau kita punya uang misalnya, kita kantongi dengan jumlah yang kita pikir bisa cukup untuk bepergian keluar, dan ketika di luar
sedang di kota atau di mana, kita merasa tenang, merasa pasti untuk melangkah. Ada dompet di kantong. Bukan berarti kalau ada uang di kantong kita harus berfoya-foya, tidak juga. Tetapi kita melangkah dengan pasti, karena kita tahu ada uang di kantong. Entah kita barangkali tersesat, entah kita menemukan masalah atau apalah sesuatu, tapi ada uang dan handphone misalnya. Tambah lagi kita buat, kalau saya misalnya tersesat, saya bisa telepon teman, hubungi orang lain. Ini hanya satu pembanding, mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang saya pegang yang pasti berguna, begitu ya, uang dalam hal ini. Sehingga ketika saya di luar, sekalipun saya tidak jajan-jajan, bahkan 1 peser pun tidak saya habiskan, tetapi dengan ada uang di kantong tadi, saya berani melangkah kemana pergi. Nah, dalam dunia yang serba membingungkan belakangan ini, karena ada saja informasi baru kita tangkap di media, ada yang bertolak belakang sehingga orang bingung memilih yang mana ini yang benar. Dalam situasi macam ini kita butuh mengantongi sesuatu yang pasti, yang kita yakin membawa kita pada kebenaran. Siapa yang membawa kita pada kebenaran? Yesus. Tetapi Yesus kita tidak temukan lagi secara fisik saat ini. Ia mengutus rohnya menyertai kita. Dan dengan yakin kita katakan bahwa Roh Kudus itu ada dalam gereja. Dan ia membimbing para pemimpin gerejanya untuk membawa umat ini pada kebenaran. Dan karena itu kita yakin dalam diri paus, para uskup, ada dorongan Roh Kudus bersama ya, untuk membawa gereja ini ke jalan yang benar. Nah, ketika saya yakin saya ada dalam kumpulan yang dimana Roh Kudus hadir, saya yakin melangkah. Yakinnya saya melangkah bukan karena saya akan menghabiskan uang seperti tadi di kantong itu, tetapi saya melakukan tugas saya dengan pasti karena saya tahu ini yang benar menurut gereja dan ini yang kuikuti, ini yang salah katanya tidak kulakukan. Dari mana muncul keraguan-keraguan kita? Ketika kita tahu bahwa apa yang kulakukan ini tidak sesuai dengan apa yang katakanlah gereja ajarkan. Perasaan bersalah, perasaan cemas, perasaan semua ini mengganggu. Nah, ternyata tidak cukup juga hanya sekedar tahu bahwa paus itu tidak sesat, tetapi apa yang rupanya paus katakan tentang paus di sini bukan melulu tentang pribadinya. Paus itu akan berganti dalam perjalanan waktu. Tetapi ada seorang yang memberikan kita ajaran yang kita akui sebagai pemimpin gereja, dan ajarannya ini membantu kita melangkah dalam hidup agar menemukan kepastian. Pasti mau melakukan apa, dan pasti tahu bahwa ini salah. Saya sudah melakukan yang salah ini. Contoh, kita menemukan ukuran yang pasti atas apa yang kita jalani. Semoga harapannya demikian. Saya temukan juga satu nomor di sini yang mengatakan ada paus itu bersatu dengan para uskup. Dasar tahbisannya sama, dari Roh Kudus pengurapannya, memberikan kepenuhan sakramen penahbisan episkopat yang ada dalam diri para uskup. Penahbisan ini menyebabkan seorang uskup menjadi penerus sah para rasul. Paus sendiri adalah rasul, adalah uskup, dan mengintegrasikannya ke dalam kolegium para uskup untuk bersama-sama dengan paus melayani seluruh gereja.
Penabisan ini memberikan wewenang mengajar, menguduskan, dan memerintah. Nah, inilah keyakinan yang saya maksud tadi. Mereka inilah penuntun saya dalam hidup saya. Terkait tadi tentang iman dan moral. Bahwa dalam dunia ekonomi, dunia politik yang dimana kamu berkutat, ada pengajar yang ahli di sana. Tetapi tentang nilai iman dan moral dalam setiap pekerjaan itu, kepada siapa saya bertanya? Kepada paus. Terlalu jauh paus, kepada uskup, karena mereka satu. Mudah-mudahan para pastornya satu juga dengan uskupnya, sehingga kita bertanya pada pastor. Dan tentu mengapa pastor ini ada bekerja untuk memudahkan orang sampai kepada uskup itu sendiri. Kan begitu ya. Dalam bahasa awam kita katakan itu. Tugas mengajar, menguduskan, dan memerintah itu diberikan juga kepada para imam. Karena itu kita lihat tadi dari atas hierarkis kita berpikirnya pertama-tama datang dari Allah dan diteruskan lewat tahbisan kepada para rasul, kepada para pemimpin gereja masa kini untuk menggembalakan umat beriman. Ternyata pastor, uskup, paus ini adalah manusia, rentan juga bersalah. Karena itu selalu perlu dua-dua, sebagai pengingat, sebagai pengarah bagi para pastor, bagi para uskup, bagi paus, untuk menjalankan tugasnya agar tetap sesuai dengan keinginan Allah. Semoga mudah-mudahan terjawab dua pertanyaan tadi. Kapan paus itu tidak sesat? Dan untuk apa tahu bahwa paus kita ini tak sesat? Untuk memberikan kita kepastian dalam pengajaran iman dan moral. Pace bene.